bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk bela bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, di saat ini kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami, hingga kami boleh ada, untuk kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami sebagai anak-anak-Mu dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling utama, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkan segenap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini
terambil dari kitab Mazmur 127, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Tema bacaan pada minggu pagi ini adalah teruna yang mengandalkan Tuhan. Nah, pembacaan kita ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur atau kata Mazmur diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Mizmor, yang artinya nyanyian dengan iringan musik. Nah, secara garis besar, kitab Mazmur ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama itu dimulai dari pasal 1 sampai pasal 41. Kemudian bagian yang kedua dari pasal 42 sampai pasal ke-72. Bagian ketiga pasal 73 sampai pasal ke-89. Kemudian bagian yang keempat pasal 90 sampai pasal 106. Dan yang terakhir bagian kelima itu pasal 107 sampai pasal 150. Nah, perikop bacaan kita pada hari ini merupakan bagian kelima dari kitab Mazmur dan ditulis oleh Raja Salomo. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pasti kenal ya sama Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah raja yang sangat kaya, sangat termasyur dan diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan orang tidak akan ada lagi raja yang melebihi kebesaran Raja Salomo. Artinya sampai saat ini tidak akan ada lagi raja-raja yang lebih hebat, lebih kaya dari Raja Salomo. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun Raja Salomo itu sangat hebat, sangat terkenal, pasukannya luar biasa besar, ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain, tetapi Raja Salomo tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakannya. Sehingga dia sangat diberkati oleh Tuhan. Termasuk ketika dia dipercayakan untuk membangun bait suci yang sangat besar dan sangat megah sebagai tempat kediaman Tuhan. Bahkan ayahnya Raja Daud pun tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun bait suci karena telah menumpahkan banyak darah. Dan Salomo dipercaya oleh Tuhan untuk membangun bait suci yang megah sebagai tempat kediaman Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kehidupan Salomo sangat diberkati? Yang pertama, Raja Salomo itu sangat meyakini bahwa Allah yang dia sembah itu Maha Kuasa dan Penolong yang sejati. Yang kedua, Raja Salomo selalu mentaati setiap perintah-perintah Tuhan, termasuk ketika diperintahkan untuk membangun bait suci Allah. Salomo tidak mengandalkan dirinya sendiri, dia mengandalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian Salomo senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan atau permasalahan yang dihadapinya. Walaupun dia punya hikmat yang luar biasa, ketika dia diberikan hikmat oleh Tuhan, dia tidak semerta-merta selalu mengandalkan kekuasaannya atau hikmatnya,
tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai teruna, apa yang harus kita contoh dari Raja Salomo? Di masa-masa sulit seperti saat ini, masa pandemi COVID-19 ini, pasti kebanyakan taruna merasa bosan hanya diam di rumah, ya kan? Kadang-kadang tidak tahu mau berbuat apa, kadang-kadang hanya bermain game. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang kita kerjakan dalam masa-masa sulit seperti ini. Memang dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa ketemu teman-teman di sekolah, tidak juga bisa bertemu teman-teman di gereja. Jadi ketika kita mau bersosialisasi sama teman-teman tidak bisa, karena kita dituntut untuk diam di rumah, tidak boleh banyak aktivitas di luar. Nah, pasti tidak enak ya rasanya seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang taruna atau teruna ketika kita berada pada masa sulit seperti ini? Yang pertama, kita belajar dari Raja Salomo, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Ya karena dia satu-satunya yang punya kuasa, yang sanggup menolong dan memberikan kita kelegaan dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Kemudian rajin baca firman Tuhan. Mengapa? Karena dengan kita rajin baca firman Tuhan, kita akan mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian dalam masa-masa sulit seperti ini juga kita harus membangun komunikasi dengan keluarga, orang tua, adik atau kakak. Jangan kita di rumah hanya diam saja, sibuk main game, sibuk nonton TV, tidak pernah menjalin hubungan dengan keluarga. Padahal ketika kita berkumpul di rumah tidak bisa keluar, nah ini saatnya yang tepat untuk kita berbagi, bercerita dengan keluarga. Ada permasalahan, cerita sama orang tua. Ada pergumulan terhadap pergaulan dan sebagainya, cerita sama orang tua. Atau berbagi kesenangan dengan adik atau kakak. Sehingga waktu-waktu kita di masa sulit ini ada manfaatnya. Jadi saran kakak, ketika kita berada di rumah, tidak bisa keluar rumah, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat juga kepada keluarga, saling berbagi. Nah, yang untuk adik-adik teruna, kakak rasa sudah waktunya juga untuk bantu orang tua, bantu kegiatan aktivitas di rumah, bersih-bersih, minimal dari kamar sendiri dulu, rapikan habis bangun tidur. Hal-hal yang sederhana tapi bermanfaat sehingga kehidupan kita tidak membosankan dan ada manfaatnya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari Salomo, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Andalkan Tuhan, mengapa? Karena Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita. Dia satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Hanya Dia satu-satunya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang pastor, dia kirim pesan kepada sahabatnya melalui SMS. Katanya begini dalam isi SMS-nya. Jesus never said about an easy road of the life journey. But He said that you never be alone and He always be there for you. Life is hard but God is good. Artinya, Yesus itu tidak pernah berkata kepada kita bahwa perjalanan hidup itu selalu penuh dengan kemudahan. Namun Dia katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah sendirian. Karena Yesus akan selalu berada di samping kita, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kehidupan ini berat, tidak ada yang mudah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kuasa dan Allah yang baik. Karena itu, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yakinlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kuasa
akan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap dari remang pagi dan remang kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberitakan tunda-tundanya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena dari remang pagi dan remang dari siang kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, di saat ini kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami hingga kami boleh ada, untuk kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami sebagai anak-anak-Mu dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling utama, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkan segenap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalanku punya selat yang dekat dengan lembut penuh langkahku. Allah gelap dibuatnya cerah-cerah. Dialah Yesus Juru Selamatku. Tak gemar Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembalilah dalam kehidupan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan pada akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.